Cengkraman Partai Komunis di Laut China Selatan. Selama dekade terakhir, China telah mendapatkan reputasi sebagai pengganggu di Laut China Selatan. Patroli penjaga pantai yang tiada henti, operasi milisi maritim yang sering, dan penempatan angkatan laut yang teratur didokumentasikan dengan baik. Dengan menggunakan kemampuan ini, China mengganggu kapal penangkap ikan asing, mengganggu upaya eksplorasi energi, dan sebaliknya mencegah tetangganya di Asia Tenggara untuk beroperasi dengan aman di perairan mereka sendiri. Dengan disahkannya Undang-Undang Penjaga Pantai Baru China yang memberikan wewenang kepada penjaga pantai China atau CCG untuk menggunakan kekerasan secara lebih bebas, maka pola perilaku tegas ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, tulis Zachary Hefer di The Interpreter. Berfokus secara eksklusif pada penggunaan paksaan China, bagaimanapun mengaburkan sejauh mana ambisi Beijing yang sebenarnya. Kampanye China untuk mendominasi perairan yang diperebutkan ini memiliki konsekuensi, tetapi upaya untuk memperluas kapasitas administratif sama pentingnya. Dalam beberapa tahun terakhir, China telah banyak berinvestasi dalam membangun lembaga negara partai yang bertanggung jawab untuk mengelola wilayah yang disengketakan. Lembaga-lembaga ini mengizinkan Partai Komunis China untuk secara langsung mengatur bagian Laut China Selatan yang diperebutkan, seolah-olah itu adalah wilayah China sendiri. Pembangunan administrasi ini dimulai pada 2012 dengan pembentukan kota Shansha, lanjut Zachary Hefer. Kementerian Urusan Sipil mengumumkan keputusan Dewan Negara untuk menetapkan Shansha sebagai kota tingkat prefektur pada Juni 2012 dan secara resmi didirikan sebulan kemudian. Kota ini berkantor di pusat di Pulau Woody di Kepulauan Paracel dan punya yurisdiksi atas Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly, Scarborough Shoal, Massive Bank, dan perairan yang mengelilingi fitur-fitur ini, yang mengklaim telah menguasai sekitar 2 juta kilometer persegi wilayah laut dan darat. Sejak tahun 2012, kota Shansha telah mengawasi pengembangan pos-pos terpencil China di Laut China Selatan, bekerja bersama pihak berwenang di Beijing, pejabat provinsi di Hainan, dan pihak terkait lainnya, seperti Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA. Para pemimpin kota telah mengejar berbagai proyek infrastruktur, transportasi, telekomunikasi, pembangunan ekonomi, dan juga proyek-proyek pertahanan di Pulau Woody, serta fitur penduduk lainnya. Misalnya saja kota Shansha yang telah membangun pelabuhan baru, membangun fasilitas desalinasi air laut, berinvestasi dalam energi hijau, melakukan reklamasi lahan dan pekerjaan anti-erosi, memperluas populasinya, mendirikan milisi maritim, dan pasukan penegak hukum maritim, serta menarik investasi dari ratusan perusahaan. Shansha juga menciptakan sistem pertahanan gabungan militer, penegak hukum, dan sipil untuk memfasilitasi berbagai informasi dan operasi bersama antara PLA, pasukan penegak hukum maritim, dan juga pasukan milisi maritim, catat Zachary Hefer. Kota Shansha membentuk sejumlah besar lembaga negara partai untuk mengawasi inisiatif ini dan mengelola urusan sehari-hari di garis depan sengketa Laut China Selatan. Selain berbagai departemen, biro, dan komite di bawah komite partai dan pemerintah kota, kota ini sekarang punya 2 distrik, 4 pasang komite kerja dan komite manajemen, 10 komite penduduk komunitas, setidaknya 70 organisasi partai akar rumput, serta 2 pasang pengadilan dan kantor kejaksaan yang telah bertanggung jawab atas negara partai kota tersebut.